Nah, Rat, itu kan dosisnya berarti banyak dong ya yang masuk ke kopinya Mirna tuh, si cyanida itu. Ya kita nggak tahu ya dia masukinnya berapa, tapi Oh. yang pasti kita tahu ada dosis letal untuk cyanida tuh ada. Jadi 150 sampai 200 mg per meter kubik. Meter kubik itu berarti kan volume. Tapi 150, coba bayangin aja deh, 150 sampai 200 mg itu tuh dikit banget. Karena gini, keracunan cyanida itu ada macam-macam juga. Ada yang sifatnya kronis, jadi karena kita terpapar tiap hari nih, terpapar tiap hari sama asap knalpot, asap rokok, itu tuh ada cyanida di badan kita juga gitu. Tapi kan ya tadi yang seperti kita udah ngobrol sebelumnya, dia kan dinetralisir sama badan, ada metabolisme badan untuk menetralisir cyanida tersebut. Tapi kalau dengan dosis atau konsentrasi yang sangat tinggi, itu sih selesai langsung begitu keminum, orangnya pasti pernafasan langsung meningkat, langsung kayak kita mungkin Kejang. Ini dulu apa kayak susah nafas gitu kan, dia sesek, habis itu pingsan, kejang, ya udah tidak tertolong nyawanya gitu. Udah ya. Itu menguap gak sih si cyanida itu? Jadi gini, dia tuh berikatan dengan gampang gitu, gampang tercampur dengan air gitu. Kalau yang gas sih menguap, tapi kalau yang cairan itu dia langsung tercampur dengan air. Karena kan si cyanida tuh gini, kalau dia masuk ke dalam badan kita, dia tuh matiin sel. Jadi kan badan kita nih isinya kan sel semua kan, dari mulai kulit sampai organ-organ tuh semuanya terdiri dari ratusan ribu miliaran sel gitu. Nah, si sel-sel ini untuk dia bermetabolisme, untuk kita tetap hidup, itu tuh dia harus dapat oksigen. Nah, cyanida itu kerjanya dia tuh menghalangi oksigen masuk ke dalam sel. Tingkatnya sel loh, bukan organ. Jadi bukan kayak kita kekurangan oksigen kita tutup hidung kita. Itu sih organ yang kurang, tapi ini sel. Jadi sel tuh langsung hancur, langsung mati selnya. Ketahuan ada cyanida itu kan dari otopsi kan. Jadi Mirna tuh kan dia kan diotopsi kan begitu diotopsi di lambungnya ternyata ada. Nah, jadi pada kematian kan dilakukan otopsi tuh organ tuh pas dibuka ya, ada yang jadi dia tuh biasanya memerah si organnya itu. Jadi kita bisa tahu biasanya deteksinya tuh dari situ. Kan sepanjang sejarahnya pembunuhan dengan cyanida itu sulit sekali dibuktikan. Dari mana cyanidanya berasal, siapa yang menaruh, itu memang pasti sulit gitu. Tapi ya forensik kan udah mengeluarkan setelah dari otopsinya. Jadi memang pasti saluran pencernaannya tuh hancur gitu di dalam. Kalau kita biar nggak kena racun itu dalam dosis kecil itu jadi keseharian kita kan sebenarnya kan penggunaan antioksidan gitu kan seperti vitamin itu tuh membantu banget, karena kan si antioksidan tuh kan kerjanya mereka kan narik radikal bebas termasuk racun-racun untuk dimetabolisme sama tubuh, dinetralisir, terus dibuang jadi yang biasa kita buang produk-produk terbuang lah gitu. Tapi kalau dalam jumlah besar itu sih ya memang sangat sulit sih untuk menangani gitu. Misalnya misalnya kita waktu itu kita ngopinya nggak di sini tapi ada di situ sama Mirna waktu itu gitu ya, belum tentu juga kita bisa melakukan pertolongan. Cyanida kan nggak ada rasa kan? Nggak ada rasa. Nah, kalau nggak salah kalau nggak ada rasa itu belum pernah ada tulisan yang bilang nggak ada rasa. Karena gue rasa yang nyobain udah keburu nggak tahu kemana ceritanya. Kalau dari makanan, kalau nggak salah ada tadi kan dibilang ada ubi terus apa tuh namanya singkong, ya pokoknya temen-temennya itu lah kacang-kacangan gitu kan. Itu cara pengolahan untuk menghilangkan racun cyanida itu ada nggak sih? Biasanya memang kita sih makan itu, nggak tereliminasi dengan proses pengolahan. Karena tubuh kita pintar itu. Tapi justru karena tubuh kita punya mekanismenya itu. Gitu. Karena kadarnya sedikit itu. Kadarnya sedikit banget, kacang almond. Terus makanya waktu pertama kan mungkin sempat ada beberapa diskusi gitu yang bilang apakah mungkin itu suatu bentuk kelalaian gitu kan ya, misalnya dari kopinya basi atau apanya gitu kan. Nah itu tuh rasa-rasanya sangat kecil kemungkinannya gitu, karena kalaupun ada di dalam makanan atau secara tidak sengaja kita temukan di sekitar kita, itu pasti jumlahnya dosis yang sangat kecil yang harus istilahnya kita terpaparnya bertahun-tahun gitu baru menimbulkan kerusakan organ gitu. Nggak bisa ditolong sama sekali tuh kalau yang udah kena cyanida kayak gitu
Kita ini misalkan kalau jantung kan kena serangan tinggal buk gitu kan. Ya itu oksidasi. Terus sekarang mau oksidasi gimana kalau misalnya kita mau ngasih oksigen sebanyak-banyaknya? Mau ngasih oksigen sebanyak-banyaknya dari mana kalau kitanya ada di tempat umum? Kalau ada di rumah sakit sih mungkin masih bisa kita usahakan gitu. Tapi pada saat terjadinya di tempat umum ya susah juga gitu.